melatih sensori anak-anak. Tentu saja sensori anak itu dari sedini mungkin harus kita stimulasi. Jadi kita bisa memberikan permainan sensori itu seperti bermain tekstur. Halo, selamat malam Kak Resa. Malam, Ramayanti. Kak. Iya, betul, ya. Kak. Oke. Kak Resa Ramayanti, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Kak sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik kabarnya. Dan tetap semangat ya Kak, apalagi sekarang 2 hari ini lagi menjalani aktivitas simposium nasional ya Kak? Betul, harus tetap semangat ya demi perubahan. Oke, demi perubahan yang lebih baik. Iya, betul. Nah, kalau nggak salah Kak Resa ini sebagai co-founder dari Bingkai Asuhan. Iya, komunitas Ya, Bingkai salah satu Asuhan. Komunitas parenting. Oke, ini sih Kak, mau tanya-tanya sedikit aja sih Kak. Ya, oke. Jadi seputar, memang kalau komunitas Bingkai Asuhan sendiri itu terbentuk kapan Kak? Untuk komunitas Bingkai Asuhan sendiri, kami terbentuk itu dari 2020, tepatnya 22 Desember 2020 gitu. Jadi kita cukup sudah berjalan hampir 2 tahun lah ya, 1 tahun setengah gitu. Wow, lumayan ya Kak ya? Lumayan. Oke, lalu memang ruang lingkup aktivitasnya tuh apa Kak di komunitas tersebut? Jadi komunitas Bingkai Asuhan ini, komunitas kami adalah komunitas yang berfokus pada parenting atau pola asuh untuk anak-anak, lalu ibu produktif, dan juga kita fokus juga terhadap aktivitas-aktivitas bermain anak-anak begitu. Karena kan kita fokusnya di bagaimana pola asuh anak-anak kan, tidak terlepas dari anak-anak itu dengan dunianya bermain gitu. Iya betul. Jadi kalau ditanya poin penting apa saja yang menjadi perhatian gitu, fokus perhatian dari komunitas ini, itu salah satunya bermain ya. Iya, kids activity ya, Kids activity Iya, ya. betul. Oke. Selain dengan tadi parenting tadi ya. Memang apa saja sih Kak kalau boleh tahu gitu masukan-masukan terkait dengan kids activity Kak? Jadi sebetulnya berawal dari bagaimana kami membuat komunitas ini adalah komunitas untuk menjadikan ibu-ibu itu produktif. Jadi tidak hanya di rumah, misalnya untuk ibu rumah tangga di rumah bekerja di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga. Jadi tidak mengenal dunia luar. Jadi kami tidak ingin seperti itu. Karena kan seorang ibu juga harus cerdas, harus terus belajar untuk anak-anaknya kan gitu, untuk pengasuhan dan tumbuh kembang anak-anak. Jadi kami bertekad ingin membuat ibu-ibu itu produktif, mereka berkembang, lalu juga tidak meninggalkan tumbuh kembang anak-anak. Jadi memberikan kegiatan-kegiatan anak-anak, yaitu kids activity tadi, bisa dengan bermain berbagai macam permainan di rumah gitu. Contohnya apa saja tuh Kak? Salah satunya ya, kids activity yang bisa kita lakukan untuk anak usia dini itu ada kita bermain sensori. Nah, bermain sensori kan penting sekali ya, kayak itu bermain sensori adalah melatih sensori anak-anak. Tentu saja sensori anak itu dari sedini mungkin harus kita stimulasi. Jadi kita bisa memberikan permainan sensori itu seperti bermain tekstur, lalu bermain mengenal dengan lingkungan-lingkungan di rumah, seperti membereskan rumah seperti apa, lalu mereka juga diberikan kegiatan oleh ibunya itu misalnya membaca buku gitu, seperti itu sih. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Iya, betul. Bisa menjadi salah satu kids activity. Iya, karena kegiatan anak-anak bermain itu banyak sekali. Bahkan kita tinggal anak hanya dengan jepit jemuran saja misalnya di rumah. Itu anak-anak tuh akan bereksplorasi, misalnya jepit jemuran itu bisa dia jadikan jepit-jepit untuk bonekanya atau jepit-jepit untuk bukunya, tapi tanpa kita sadari sebenarnya anak itu belajar meskipun dia memainkan jepit jemuran nih. Sesuatu hal yang kecil di rumah gitu ya. Jari-jari mereka itu terlatih untuk membuka dan menutup menjepit-jepit si jepit jemuran itu, dan
tanpa kita sadari itu adalah salah satu kegiatan pramenulis. Jadi kemampuan yang dibangun sebelum dia bisa untuk menulis nantinya gitu. Aktivitasnya di tangan ya? Iya, aktivitasnya di tangan, hand-eye coordination gitu kan. Jadi permainan untuk menstimulasi anak-anak itu tuh bisa dari hal-hal kecil yang ada di rumah gitu. Bahkan aku juga pernah dengar tuh kayak kita main primitan tuh anak-anak Iya, primitan, betul. tiup balon. Iya, dan itu sebagainya. melatih untuk rahang mereka, bagaimana mereka Motoriknya. berbicara, iya, motoriknya. Itu kan nanti akan ke kemampuan mereka selanjutnya seperti kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa gitu. Oke, berkaitan dengan kemampuan berbicara pada anak ya Kak ya. Tadi sekarang tuh lagi marak isu terkait dengan speech delay gitu kan. Iya, betul. Lalu gimana tuh tanggapannya Kak terkait dengan apakah ada kekhawatiran terkait dengan isu speech delay pada komunitas bingkai asuhan Kak? Sebetulnya kami juga pernah membahas tema ini ya, speech delay ini, karena kami rasa sepertinya teman-teman sesama ibu ini tuh pasti mengalami tidak sedikit yang mengalami kendala untuk kemampuan anak berbicara atau speech delay ini. Jadi kita itu di situ kok heran gitu, kenapa nih kok semakin banyak anak yang mengalami speech delay seperti itu. Jadi kayaknya ini tuh sesuatu yang harus kita bantu bareng-bareng kayak gitu, gimana cara mengasuh anak-anak ini gitu agar terhindar dari speech delay atau mengobati mereka dari speech delay ini gitu. Jadi tanggapannya seperti apa tuh Kak? Jadi kita lebih ke bagaimana mengedukasi para ibu ini, bagaimana mengasuh mereka, karena kan speech delay itu tahapan dari awalnya apakah ada sensori yang tidak terpenuhi sebelumnya seperti melatih rahang atau pas ketika mereka MPASI mereka hanya makan yang lembek-lembek saja, tidak naik tekstur, tidak mencoba makanan yang keras sehingga rahangnya tidak bergerak gitu kan. Jadi stimulasinya kurang sehingga kemampuan mereka untuk berbicara pun kurang, terhambat seperti itu. Jadi kita mencoba mengedukasi dengan mengundang narasumber juga yang fokus di bidang speech delay ini gitu, kemampuan anak. Terakhir nih Kak ya, ini sih Kak, kan kalau misalkan kita berbicara speech delay Kak, itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh para orang tua ya, mulai dari stimulasi, kemudian terapi gitu kan, dan ada juga melalui nutrisi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal nutrisi gitu, menurut Kakak, kalau misalkan Kakak pernah mendengar produk Generos nih Kak ya, gimana tuh Kak? Apakah kandungan yang ada dalam Generos gitu seperti ikan sidat, mengkudu, daun pegagan, kemudian temulawak dan madu hutan itu dapat menunjang tumbuh kembang anak seperti itu sih Kak? Kalau yang saya lihat dari bahan-bahannya Generos ini kan sangat alami dan tidak ada bahan kimianya ya. Jadi menghindari sekali bahan kimia. Itu menurut saya apapun yang alami itu akan bagus di tubuh kita, baik tubuh kita orang dewasa maupun anak-anak. Jadi akan membantu secara nutrisi di tubuh anak. Jadi saya rasa ini tuh akan membantu nutrisi dan nutrisi untuk perkembangan anak. Oke, mungkin itu saja sih Kak pertanyaan dari saya. Cukup. Terima kasih banyak Kak Resa Rahmayanti atas waktunya dan jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa ya. Selamat beraktivitas kembali ya Kak ya. Terima kasih Kak. Terima kasih.